Salam kemenangan. Saudara, ada satu ayat yang saya mau bagikan buat saudara. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudara, ada panggilan, ada kesempatan yang dibuka Tuhan hari ini. Yaitu untuk menjadi imam dan raja yang memerintah 1000 tahun. Suka tidak suka, masa 1000 tahun ada di depan mata. Saudara, Tuhan menciptakan 7 hari. Dan Alkitab berkata 1 hari sama dengan 1000 tahun. Saudara, kita sudah mengalami 6000 tahun. Saudara, kita tahu bahwa ada masa Bapa, ada masa Yesus. Saudara, ada masa Roh Kudus, yaitu masa gereja-gereja. Dan sebentar lagi kita akan memasuki masa 1000 tahun. Saudara, untuk memasuki masa 1000 tahun, saudara, maka kita harus terus saudara, mengupgrade diri. Pada waktu kita mengupgrade diri, maka kita menjadi orang yang setia, orang yang dipilih, orang yang akan masuk menjadi imam dan raja. Tapi ada sebuah saudara syarat. Saudara, ayatnya berkata berbahagia dan kuduslah. Saudara, yang pertama, apakah saudara ini berbahagia? Saudara, ada banyak orang ternyata dalam hidup ini dia tidak pernah bersyukur. Sekali waktu saya bertemu dengan seseorang dan orang ini sekolah di Manaim. Saudara, 5 tahun gratis karena keluarganya waktu itu dalam keadaan kena narkoba. Saudara, dan kemudian saudara, dia masuk ke rumah Shalom, diberikan makan saudara. Saudara, gratis selama 5 tahun. Saudara, dan begitu dia selesai, dia pahit. Dia pahit dengan Tuhan. Dia pahit dengan Tuhan karena pada waktu dia lulus SMA, teman-temannya bisa melanjutkan sekolah, di universitas dia tidak bisa. Dia pahit dengan Tuhan karena menurut dia kenapa orang tuanya jatuh ke narkoba. Dia pahit dengan Tuhan karena dia berkata kenapa hidupnya tidak lebih baik dari orang tuanya. Dan dia merasa Tuhan tidak sayang dia. Saudara, bayangkan cara memandang. Saudara, 5 tahun dia dipelihara Tuhan. Saudara, dia tidak perlu bayar apapun. Dia tidak perlu saudara memikirkan apapun. Saudara, dia mendapat tempat gratis. Dia bersekolah gratis sampai lulus SMA. Dan jutaan orang tidak pernah sekolah. Jutaan orang tidak punya rumah. Jutaan orang tidak pernah saudara mengalami hadirat Tuhan. Tapi dia keluar dengan pahit. Karena dia tidak bisa sekolah lebih lanjut lagi. Karena dia harus bekerja. Saudara, dia menjadi pahit. Karena dia merasa orang lain bisa pacaran dan dia tidak bisa pacaran karena dia miskin. Cara pandang. Kalau hari ini saudara bersyukur dan bisa melihat apapun, maka saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Tapi pada waktu saudara melihat dari sudut mata pahit dan pahit dan pahit. Dan Alkitab berkata di akhir zaman seluruh dunia akan kena sebuah penyakit. Dan penyakit itu adalah tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan dan manusia. Yang kedua adalah pahit. Dan itu menyebabkan mereka kemudian berontak, marah, kecewa, dan ujungnya masuk dalam kebinasaan. Saudara mau masuk 1000 tahun. Yang pertama, punyalah hati yang bersyukur. Punyalah hati yang tahu berterima kasih. Maka engkau berbahagia. Saudara, yang kedua dikatakan kuduslah. Saudara, kata kudus artinya tepat pada sasaran. Saudara, pada waktu kita lahir, setiap kita hidup dengan sebuah destiny. Saudara, saya pernah mendapat sebuah penglihatan dari Tuhan. Saudara, bahwa setiap kali seorang anak itu lahir, saudara, Tuhan menulis dengan tinta emas. Saudara, dan Tuhan menulis dengan semua ekspektasi yang besar. Tuhan berkata anak ini akan menjadi bintang. Akan memuliakan nama Tuhan. Dia akan sangat pandai. Dia akan membuat keajaiban-keajaiban. Yang lain Tuhan menulis anak ini memang tidak pandai. Karena dia akan menjadi penghibur. Dan dia akan membawa sukacita. Dia akan menari. Dan dia memang tidak akan berfokus kepada pelajaran. Tetapi dia akan sangat-sangat menghibur.
buat banyak orang. Semua orang punya destiny. Saya masih ingat pada waktu keponakan saya lahir. Saudara, hari itu kami syok. Kami sangat sakit. Kami kaget karena kami punya seorang keponakan atau adik saya tiba-tiba sangat kaget. Karena Tuhan memberi dia seorang anak yang Down syndrome. Sebuah kelainan DNA yang kita tidak pernah tahu dari siapa. Dan membuat anak ini Down syndrome. Saudara, anak ini kejang. Anak ini sakit, anak ini lemah. Dan hari itu saya nangis sembari menggendong dia, saudara. Saya bilang, Tuhan, bukankah Engkau menciptakan semua baik? Kenapa Engkau ciptakan ini? Dan saya melihat satu penglihatan. Tuhan menulis di kertas itu dengan tinta emas. Dia akan menjadi anak yang tidak pernah memikirkan tentang dirinya atau orang lain. Tetapi dia akan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Ditulis di situ, saudara. Dia akan menjadi contoh dan teladan. Dia akan membawa kemuliaan Tuhan. Lewat hidupnya akan ada banyak orang terima Tuhan. Hari itu saya berpikir, mana mungkin. Dan kemudian anak ini menjadi mulai dewasa. Saudara, belum sampai dewasa, mungkin baru berumur 7-8 tahun. Hari itu dia berjalan di mall. Dan dia tiba-tiba lari ke satu orang berkerudung, berjilbab. Dia pegang perutnya. Dan dia berkata, Tante, Tuhan bilang ada dedeknya. Saudara, mamanya lari dan minta maaf. Saudara, orang ini nangis dan nangis. Dan dia berkata, Ibu, saya baru pulang dari dokter. Dokter memvonis saya tidak akan pernah bisa lagi hamil. Karena ada masalah di kandungan saya. Saudara, dan hari itu saudara adik saya berkata, saya tidak tahu, tapi anak ini sering mendapat hal-hal seperti ini. Saudara, singkat cerita, mereka bertukar telepon. Dan seminggu kemudian orang ini benar-benar mengandung. Dan orang ini terima Yesus. Saudara, Tuhan gak bisa pakai orang biasa karena terlalu takut menyampaikan. Tapi Tuhan pakai anak Down syndrome untuk menyampaikan sebuah berita anugerah. Sampai hari ini anak ini menjadi teladan. Anak ini berdiri di ribuan orang. Selalu dia berkata, dia bersaksi dengan tidak takut tentang Yesusnya. Karena cacatnya. Sekali lagi, saudara, Tuhan punya tinta emas yang mengukir hidupmu. Tetapi saudara, apakah kita bisa menghargainya? Kuduslah artinya kita hidup sesuai dengan destiny. Kita hidup tepat pada sasaran. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Itulah kuduslah. Dan kemudian dikatakan mendapat bagian dari kebangkitan pertama. Saudara, bisakah kita berkata, aku mau bangkit dari dosa dan kemudian aku mau hidup bagi Kristus? Bisakah kita bangkit hari ini? Mungkin saudara sedang terpuruk soal ekonomi. Percayalah, Tuhan membuat saudara bangkit. Dari mana? Bukan dari keadaan yang berubah. Imanmu bangkit. Saudara mungkin berkata, saya sudah gagal sekolah. Tuhan bisa buat engkau menjadi orang yang berhasil. Dari mana? Karaktermu bangkit. Dari seorang yang malas, ayo bangkit dan berubah menjadi seorang yang rajin. Saudara, dikatakan orang yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun adalah mereka yang bangkit. Saya sudah melihat begitu banyak. Saudara, di awal pelayanan saya masuk begitu banyak. Saudara pemulung, pezina, saudara pembunuh bahkan saudara. Tetapi apa yang membedakan? Kenapa yang satu melejit sampai keliling dunia? Yang satu keluar dengan kecewa. Yang satu tidak pernah bangkit. Mereka tetap bermain, saudara, di lumpur dosa, lumpur kesedihan, lumpur kemarahan, lumpur kekecewaan. Yang lain meninggalkan itu. Pilihan di tangan saudara. Saudara mau bangkit dan saudara akan masuk 1000 tahun. Pelayanan saya adalah saksi hidup. Saya melihat bagaimana pezina yang tidak pernah lulus SD hari ini menjadi S1 yang kemudian sudah keliling dunia menggembalakan saudara jemaat punya 3 sekolah. Saya punya yang lain, saudara seorang yang sangat miskin
Dan hari ini masuk penjara. Hari ini punya 20 restoran. Saudara seseorang yang tidak bisa kerja. Saudara pernah melempar saudara pisau untuk suaminya. Pernah saudara mau membakar bosnya. Hari ini setiap hari memberi makan lebih dari 5.000 orang. Saya melihat ada orang-orang yang bangkit. Tapi saya melihat ada orang-orang yang terpuruk. Pilihan di tangan saudara. Kuasa kebangkitan membuat kita bisa masuk menjadi imam dan raja pada masa 1000 tahun. Pilihkan, apakah hidupmu akan tetap seperti ini? Atau engkau memilih berbahagia, kudus, dan bangkit. Tuhan Yesus memberkati.